Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran Mandarin pada hari ini kita akan membahas mengenai bab 3, salam dan sapa. Nah, di bab 2 kemarin kita sudah belajar mengenai angka ya. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar mulai salam dan sapa. Oke, sekarang kita akan membaca terlebih dahulu mengenai kosakata. Oke, Lause akan membaca, silahkan kalian mengikuti. Oke, yang pertama, ni hao, silahkan diikuti. Ni hao ma, wo hen hao, silahkan diikuti. Zao an, silahkan diikuti. Wu an, silahkan diikuti. Wan an, silahkan diikuti. Zai jian, xie xie, silahkan diikuti. Bu ke qi, dui bu qi,没关系，老师，Oke, tadi kita sudah membaca tentang kosakata ya. Sekarang Lause akan membahas satu persatu mengenai kosakata tersebut. Oke, yang pertama ni hao. Ni hao artinya halo. Jadi misalnya kita menyapa teman kita ya, halo. Kita bisa mengatakan ni hao. Oke, selanjutnya ni hao ma. Ni hao ma di sini menanyakan tentang kabar. Ya. Ni hao ma, apa kabarmu? Nah, kita bisa menjawab dengan saya sangat baik. Wo hen hao. Saya sangat baik. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya ni hao ma, kita bisa menjawab wo hen hao. Oke. Selanjutnya ya. Zao an adalah selamat pagi. Wu an selamat siang. Wan an selamat malam. Zai jian, sampai jumpa. Xie, terima kasih. Bu ke qi, sama-sama. Jadi misalnya ada orang yang berterima kasih atau kalian ingin mengucapkan terima kasih, kita bisa mengucapkan xie. Dan untuk membalasnya, menanggapi ucapan terima kasih, pasti kita akan jawab ya sama-sama. Seperti itu ya. Sama-sama dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya bu ke qi. Jadi kalau misalnya dia bilang xie, kita jawab bu ke qi. Oke. Sampai sini jelas ya untuk kosakata dari yang pertama sampai yang ke-9 ini. Oke, lanjut ya. Kalau kita ingin meminta maaf, kita bisa mengatakan dui bu qi, artinya maaf. Nah, untuk menanggapinya kita bisa mengatakan mei guan xi atau tidak masalah. Mei guan xi. Ya, jadi misalnya ada yang kalian ingin mengatakan atau ada yang mengatakan kepada kalian dui bu qi, nah bisa ditanggapi dengan mei guan xi, tidak masalah. Nah, yang terakhir lao shi. Di sini artinya guru. Jadi entah guru perempuan atau guru laki-laki, kita menyebutnya lao shi. Ya, seperti lao shi ya. Kita akan menyebut nama orangnya dulu, baru lausenya di belakang.
Kalau dalam bahasa Indonesia contoh ya, Bu siapa? Misalnya Bu Ayu, Bu Lucy, atau Pak Julius, Pak Kus, Pak Argan. Ya, kalau di dalam bahasa Mandarin kita sebut namanya dulu baru laoshi. Contohnya Gebi laoshi, Hani laoshi, Tia laoshi, seperti itu ya. Jadi nama orangnya dulu baru laoshi. Seperti itu. Sampai sini jelas? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi laoshi ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menyampaikan salam. Nah, contohnya kita mau mengatakan selamat pagi gebyalose ya, atau selamat pagi teman-teman ya. Nah, di sini kita aturannya kita sebut nama orangnya dulu, baru kita menyebutkan salam atau sapaannya. Jadi contohnya ya, misalnya yang pertama, selamat pagi gebyalose. Nah, kita sebut gebyalose dulu, baru selamat pagi. Jadi gebyalose caoan, seperti itu. Contoh lagi, selamat pagi teman-teman. Kita sebut teman-teman dahulu, baru selamat pagi. Dongxuemen caoan, seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Ini untuk menyampaikan salam ya. Kalau misalnya lagi, contoh lagi nih. Halo gebyalose. Halo tadi apa? Ni hao. Sedangkan ini ni hao ini nanti ditaruh di paling terakhir. Jadi gebyalose ni hao, seperti itu. Ya, sampai sini jelas? Oke. Nah, ini contoh percakapan mengenai salam dan sapa. Oke, langsung akan baca. Kalian bisa simak dan lihat artinya ya. Oke. Ni hao, ni hao. Nah, di sini percakapan yang pertama adalah menyapa, halo. Kemudian dijawab halo. Ni hao ma? Wo hen hao. Apa kabarmu? Dan dijawab, saya sangat baik. Oke, untuk selanjutnya ya. Xie xie. Terima kasih. Jawabnya bu ke ci, sama-sama. Xie xie bu ke ci. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, selanjutnya. Dui bu qi, mei guan si. Dui bu qi artinya maaf, mei guan si jawabnya tidak masalah. Oke. Nah, kalau misalnya, dan yang terakhir ini ya, kalau misalnya ada yang mengatakan sampai jumpa, kita juga pasti menjawabnya kan sampai jumpa ya. Berarti zaijian, zaijian, seperti itu. Sampai sini jelas? Apakah ada pertanyaan? Untuk bab 3 ini sangat sederhana ya. Kita hanya mempelajari mengenai menyapa orang, menyapa teman-teman kita. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu kita akan membahas mengenai penilaian tengah semester. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan ada penilaian tengah semester atau yang biasa disebut PTS. Nah, untuk PTS bahasa Mandarin, apa saja yang perlu kita pelajari? PTS bahasa Mandarin ini materinya adalah bab 2 dan bab 3. Ya, bab 2 angka dan bab 3 salam dan sapa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk bab 2 apa saja yang perlu dipelajari? Yang pertama, kita perlu mempelajari tulisan Hanja dari angka, karena kita akan menulis Hanja dari angka. Jadi Lausa akan memberikan angka, misalnya angka 1, angka 10, angka 25, angka ratusan, ribuan, mungkin juga sampai ratusan ribu. Nah, kalian harus menulis Hanja dari angka yang sudah tertulis. Oke. Nah, yang kedua, menulis pinyin dari Hanja. Jadi mungkin Lausa akan memberikan Hanjanya. Jadi misalnya contoh Hanja angka 2 atau Hanja angka 500. Nah,
kalian harus menulis pinyin dari hanja tersebut. Oke. Nah, untuk pinyin ini tidak diberi nada, Lause tidak masalah. Lause akan memberi kelonggaran dalam penulisan nada. Jika ada yang bisa menulis menggunakan nada, maka akan lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya, menulis angka dari hanje. Jadi Lause akan memberikan hanje, misalnya ada tulisan ipai sanse. Nah, dalam berupa tulisan hanje. Nah, di situ kalian tulis angka yang benar dari hanje tersebut. Contohnya misalnya tadi apa? Ipai sanse, berarti jawabannya 130, seperti itu. Nah, untuk bab 3, untuk salam dan sapa, kalian hanya perlu mempelajari mengenai kosakata. Jadi tadi ada 12 kosakata ya. Ada ni hao ma, wo hen hao, zao an, bu an, wan an, zai jian, xie xie, bu ke qi, dui bu qi, mei guan xi, lao shi. Nah, kalian hanya perlu mempelajari kosakata, 12 kosakata ini saja. Apa saja yang akan keluar? Yang pertama, nanti akan menulis pinyin dari hanje. Jadi soalnya berupa hanje. Misalnya Lause memberikan hanje apa ya? Misalnya nih, zaijian. Ada hanje zaijian. Nah, kalian tulis pinyin dari hanje tersebut. Oke. Nah, selanjutnya menulis arti dari kosakata. Jadi mungkin Lause nanti akan menulis itu dalam tulisan hanje. Kalian tulis artinya. Misalnya Lause nanti akan ada tulisan misalnya ni hao ma. Nah, kalian tulis artinya ni hao ma itu apa? Dalam berupa hanje ya tulisannya itu nanti. Soalnya dalam berupa hanje, kemudian kalian tulis artinya apa? Seperti itu. Ni hao ma artinya apa? Apa kabarmu? Seperti itu. Jelas untuk pembahasan PTS kali ini. Nanti kisi-kisinya juga akan dibagikan kepada kalian di Google Classroom. Kalian bisa lihat dan kalian simak. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka pelajaran bahasa Mandarin untuk pembahasan materi sampai di sini saja. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini sebagai persiapan kalian dalam menghadapi PTS. Oke, jayo, semangat ya!